Kapan bermula tradisi Semarak Padang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada hari ini saya sebagai warga masyarakat akan mengungkap sedikit tentang yaitunya mendoa di lapangan atau di tengah padang yang disebut dengan Semarak Padang. doa Semarak Padang. Pertama sekali, sebelum mengungkap berbagai macam kejadian-kejadian, bahwasanya doa Semarak Padang ini terjadi sejak zaman dahulu-dahulu, yaitunya di zaman nenek moyang kita, lebih kurang sekitar 50 bahkan 80 tahun yang lewat. Pendiri pertama saya tidak mengenal betul siapa pendirinya, namun sampai saat ini tradisi mendoa Semarak Padang sudah terlaksana, bahkan menjadi tradisi bagi masyarakat, terutama bagi warga Nagari Tanjung Barudak, setiap tahun yang diadakan pada bulan Rabiul Awal sambil memperingati hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah diadakan doa Semarak Padang tersebut, yang tujuannya adalah pertama sekali untuk menjalin silaturahmi antara sesama warga masyarakat, khusus warga Nagari Tanjung Barudak. Dan doa Semarak Padang ini bukan diadakan di Nagari Tanjung Barudak saja, bahkan di nagari-nagari yang ada di Kecamatan Batipuh. Yang khusus pada Nagari Tanjung Barudak selalu diadakan setiap tahun pada bulan Rabiul Awal. Itu yang pertama, untuk menjalin silaturahmi antara masyarakat, pemuda, pemudi, nyinyek mama, alim ulama. Kemudian di samping menjalin silaturahmi atau silaturahim antara masyarakat, juga membesarkan hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk kemudian yang hadir atau tokoh-tokoh masyarakat dalam doa Semarak Padang tersebut umumnya, dan pada saat diadakan doa Semarak Padang itu yang di Nagari Tanjung Barudak, yang hadir semua masyarakat warga Tanjung Barudak yang berkesempatan. Kemudian para tokoh-tokoh yang hadir diantaranya kepala kenegarian, kepala jorong, warga-warga masyarakat, diantaranya nyinyek mama, alim ulama, pemuka-pemuka masyarakat, kemudian para pemuda-pemuda dan pemudi. Pokoknya seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, warga Nagari Tanjung Barudak khususnya, yang ada kesempatan, seluruhnya hadir pada saat doa Semarak Padang tersebut. Kemudian pengaruhnya kepada alam, bahwa doa Semarak Padang ini sebahagian masyarakat yang belum mengetahui dan yang pahamnya begitu mungkin kurang memahami, bahwa mendoa Semarak Padang ini dikatakan mereka sebagian bahwa adalah bid'ah. Namun Rasulullah mengatakan bahwa mendoa di mana saja boleh, asalkan dalam WC saja tidak boleh mendoa. Selain dari dalam WC, silakan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di masjid, memang terutama di masjid, di musola, di rumah, ataupun di mana saja, bahkan di lapangan. Sehingga Rasulullah pada zaman Rasulullah hidup diadakan doa-doa di tengah padang atau di lapangan saat ketika terjadi peperangan. Itu artinya bahwa meminta kepada Allah di mana saja dan kapan saja disilahkan. Allah Maha mendengar dan Maha melihat serta mengabulkan doa siapa yang meminta sungguh-sungguh. Kemudian
Di Tanjung Berula diadakan doa Semarak Padang setiap tahunnya, mendoa sambil memperingati hari Maulid Nabi. Itu didoakan berbagai macam permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pengaruhnya kepada alam. Sepengetahuan kami bahwa selama doa Semarak Padang, kalau seandainya tidak diadakan, bahwa di pepatah mengatakan lawi sakti rantau betuah, mungkin selama ini bahwa ada masyarakat warga Tanjung Berula yang berladang atau berkebun di bukit, kadang-kadang hilang, bahkan 1 minggu 10 hari baru ketemu. Itu efek samping pengaruhnya kepada alam dan juga kepada tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang ditanam oleh warga masyarakat, terutama di daerah bukit-bukit yang jauh dari perkampungan. Kadang-kadang tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang ditanam buahnya ada tetapi tidak bisa dipanen. Nah, untuk itu sepakatlah warga masyarakat di zaman-zaman dahulu, lebih kurang sekian puluh tahun yang lewat, untuk mendoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan Allah tanaman atau tumbuh-tumbuhan serta warga masyarakat yang berkebun di bukit-bukit jangan mendapat kesusahan. Artinya mendoa Semarak Padang ini meminta kepada Allah, artinya dalam rangka disebut dengan doa tolak bala, mengusir atau meminta kepada Allah sekalian bala tatulah rahmat turun. Nah, itulah pengaruh kepada alam. Bahkan andai diadakan doa Semarak Padang, jangankan tidak diadakan, seandainya terlambat saja agak 1 bulan atau 15 hari daripada bulan Rabiul Awal, maka ada warga masyarakat yang hilang. Kemudian ini beberapa bulan baru-baru ini warga masyarakat Tanjung Berula yang berdomisili di Jorong Koto, ke bukit atau berkebun, kemudian hilang beberapa hari, bahkan 1 minggu hilang, yang insya Allah mudah-mudahan berkat pencarian warga masyarakat dan ikut serta pemuda, kemudian yang hilang tersebut alhamdulillah ditemukan. Itu efek samping atau pengaruhnya kepada alam sekitar seandainya tidak dilaksanakan doa Semarak Padang. Dan kemudian kembali kami beritahukan atau kami ulang bahwa doa Semarak Padang ini bukan salah satu dari perbuatan yang salah, karena kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghindarkan bencana-bencana, musibah-musibah, bala-bala, cobaan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kepada Allah kita meminta di mana saja tempatnya. Ya. Kemudian di warga Nagari Tanjung Berula khususnya, tempat atau pelaksanaan diadakan doa Semarak Padang ini di atas bukit, yaitunya beberapa lokasi yang khusus di Nagari Tanjung Berula, di antaranya di Jorong Padang Langgo yang bertempat di bukit yang dinamakan di bukit Tabek-Tabek, itu zaman sekarang. Kemudian di Jorong Balik Baringin, lokasinya diadakan di daerah Jorong Balik Baringin yang bertempat di Gantiang Lalak. Saat ini yang diadakan doa Semarak Padang cuman lokasinya lebih kurang beberapa tahun ini cuman 2 lokasi, Jorong Balik Baringin dan Jorong Padang Langgo, yang bertempat di itu tadi di Tabek-Tabek dan di Gantiang Lalak. Namun sebelum tahun ini, beberapa tahun yang lewat, lebih kurang 10 atau 15 tahun yang lewat, beberapa lokasi di Nagari Tanjung Berula, bukan saja di Tabek-Tabek dan di Gantiang Lalak, bahkan ada di Guk Tapuang
dan juga ada di tempat-tempat lain seperti Guguk Tinggi. Namun pada hari ini lebih kurang 2 tahun atau 3 tahun belakangan ini cuma 2 lokasi di Tabek-Tabek dan Gantian Lalat. Nah, itulah yang bisa kami sedikit mengupas tentang doa Sumara Padang. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut tuh, kok sampai terjadi kegiatan mendoa Padang ko waktu saat sekarang ko? Ya. Mengko terjadi dia mengecek surang saja kata. Jadi Ya. tuh. Mengko terjadi mendua Padang ko lah turun temurun dari nan tua siswa. Nah, Sejak ya saat tu cek dia. iya. Jadi mengkedua mendapati hari bulan Nabi Muhammad bulan Muharram kalau lewat boleh. Iya tuh. Ya. Yang kedua masalah kalau tidak diaduan banyak yang terjadi nan tidak mereka nan tidak diingini lah. Kondak orang lah hilang dari bukit tu. Kondak tanaman lah tidak selamat hidup, tidak segek, tidak sehat lah hidupnya. Nggak didapat ibu dah. Dapat ibu Di mana diadakannya tuh? Diadakan Dia terbukti. Bukit. Siapa sih tokoh masyarakat yang terlibat dalam acara ko tuh? Di situ yang terlibat. Iya, biasanya siapa sih yang dihadir diundang dalam acara ko tuh? Orang undang. Iya tuh. Kalau nanti bicara, ada yang bersama. Nanti nama pengurusnya. Terus Yang kedua wali jorong. wali jorong. Siapa tuh siapa tuh? Yang ketiga tua Tarata namanya. Tuh Tarata. Suruh bukit mah tua di bukit itu nih tuh. Iya tuh. Lah ada lah. Bagaimana prosesi Sumara Padang tuh kayak Allah di atas bukit itu apa yang dilakukan orang? Dia mendoa lah. Mendoa. Ada prosesi lain tuh? Itu mah mendoa awak meminta mendoa awak minta ke Tuhan sendiri. Pengaruhnya sama alam yang tadi. Mas Salam tuh banyak orang hilang kalau tidak diaduan. Banyak orang tidak tentu jalan pulang di ladang surang. Itu masalah pengaruh kalau tidak diaduan. Bisa kalah Alah tuh. Kasih tuh.